Pemirsa, pasca 54 siswa positif COVID-19 di SMAN 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut kembali dilakukan secara daring. Siswa yang dinyatakan negatif akan dipulangkan ke rumah masing-masing, sedangkan siswa yang positif tetap diisolasi di asrama sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah tersebut kembali dilakukan secara daring. Yang sebelumnya, proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus kepada murid lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Padang Panjang, Nur Yanwar menjelaskan, Dinkes Padang Panjang telah melakukan tracing kepada semua penghuni sekolah, termasuk melakukan tes swab secara bertahap kepada penghuni sekolah untuk mengantisipasi penyebaran lanjutan. .54 orang itu cukup banyak. Kita tidak ingin terjadi terpapar lagi kepada yang lainnya. Cukuplah dengan 54 ini saja. Jadi yang 54 ini saja yang kita tangani sampai mereka sembuh semua. Kemudian sekolah kita sarankan sebelumnya tatap muka dan kita minta kepada kepala sekolah untuk kembali dengan sistem daring. Jadi proses belajar mengajar tetap berlangsung terus. Kemudian bagaimana proses penanganan terhadap 54 siswa yang positif COVID-19 akan kita tanyakan kepada Kepala Sekolah SMAN Padang Panjang, Sefriyadi. Selamat siang Pak Sefriyadi. Selamat siang Mbak Ana. Pak Sefriyadi, ini mungkin pertanyaan masyarakat juga, kenapa penyebarannya bisa 54 orang bahkan? Ini prokesnya seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kita di sekolah juga agak kaget Mbak Ana gitu. Karena waktu anak ini akan masuk ke asrama, kita sudah melakukan protokol kesehatan sedemikian rupa. Pertama, mereka ini sudah kita lakukan rapid antigen terlebih dahulu. Bagi yang tidak rapid itu yang diizinkan ke asrama, bagi yang rapid itu kita minta orang tua kembali ke rumah masing-masing atau ke daerah masing-masing gitu. Kemudian setelah Pak Sefriyadi, mohon maaf audionya kurang terdengar Pak. Mic-nya mungkin bisa didekatkan. Sudah mendengar Mbak? Didekatkan saja Pak mic-nya. Oke. Kira-kira kedengaran Mbak? Oke Pak. Oke ya. Jadi gini Mbak, kita di sekolah sebenarnya sudah mengikuti protokol kesehatan sedemikian rupa. Seperti waktu mereka datang ke asrama, itu kita sudah melakukan rapid antigen yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dan dilaksanakan di Padang Panjang gitu. Bagi mereka yang dinyatakan tidak reaktif, baru mereka yang diizinkan masuk ke asrama. Bagi yang reaktif itu diminta kembali di bawah orang tua untuk dilakukan penanganan di daerah masing-masing gitu Pak. Kemudian sekolah juga sudah menegaskan kepada orang tua dan siswa, selama mereka sudah masuk ke asrama itu tidak bisa lagi untuk melakukan komunikasi atau pertemuan secara tatap muka atau secara langsung. Kemudian anak-anak ini juga sudah kita larang untuk melakukan aktivitas di luar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan asrama. Jadi kemarin itu kita juga kaget ini terjadi, tapi menurut kami ini mungkin karena kita melakukan awal masuk itu hanya rapid, sedangkan acara rapid itu hanya sekitar 20%. Dan ini pun kita dapatkan informasi dari Dinas Kesehatan, ternyata sisi mereka itu ada yang cukup banyak juga yang di atas 35 arti kata mereka itu sebenarnya sudah terpapar sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Mungkin mulai mereka masuk ke asrama ini belum terdeteksi, sehingganya karena asumsi anak-anak kita ini mereka sudah dirapid, sudah aman, makanya mereka beraktivitas seperti normal. Itu barangkali kemungkinan terpaparnya mereka ini Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak Sefriyadi mengabarkan selaku Kepala Sekolah dari SMAN Padang Panjang Pak. Terima kasih banyak informasinya.